Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuk napas ini. Serta tidak lupa kita curahkan selalu salam serta salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah wa syukurillah, sahabat Kandar Mandesa dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini akan berbagi perihal tentang kaji diri. Siapa diri kita? Nah, di dalam kajian ilmu ma'rifatullah untuk mengenal Allah, ya, sebelumnya kita harus mengaji kepada diri kita sendiri. Siapa diri kita sebenarnya? Diri ini tiada terperi. Kalau ini jasad, pasti nyata kelihatan oleh mata jahir. Sedangkan yang disebut dengan diri yang sebenar diri itu adalah jiwa. Ini yang patut kita kenali sebenar-benar diri kita, yaitu untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi saksi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau jasad sudah jelas, ada panca indera dan anggota tubuh kita, maka dia akan bergerak. Jika digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jasad akan hidup. Bila ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia itu sejatinya dinapaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak bernapas, maka ya mayat. Baik, untuk mengkaji diri agar kita mengenal diri itu dengan cara atau dengan sebuah metode. Tiada lain adalah zikir napas. Nah, zikir napas ini adalah sebuah metode atau cara untuk mengenal diri dulu. Nah, mengenal diri baru mengenal Tuhan. Di dalam perjalanan zikir napas, dengan cara mengikuti keluar masuk napas, napas masukku, napas keluar Allah. Ya, itu diaktifasi di dalam hati kita. Ketika kita menyadari napas masuk iringnya dengan asmahu, napas keluar Allah. Jadi mendekat dan berserah kepada Allah. Dan di dalam perjalanan rohani dengan metode zikir napas, insya Allah akan masuk kepada fase tidak melihat apapun tapi menyaksikan. Itu yang disebut dengan alam jiwa. Nah, kenapa disebut alam jiwa? Nah, ketika kita di dalam perjalanan rohani itu melihat keadaan yang sebelumnya atau di dunia nyata itu tidak kita alami, nah itulah jiwa yang menyaksikan. Kadangkala kita menyaksikan, si jiwa ini menyaksikan pikiran yang memikirkan masa lalu, kadang memikirkan yang sudah terjadi. Si jiwa ini menyaksikan. Nah, karena tujuannya kepada Allah, si jiwa ini terus berjalan menuju Allah, maka aktivasi terus. Mendekat Allah, berserah. Terus diulang-ulang sampai sebenar-benarnya kita menyaksikan perjalanan rohani karena dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sadari ketika masuk ke wilayah jiwa, di situ tidak ada yang bicara,
Tidak ada yang melihat, tapi sadar bahwa itu sedang berjalan di alam ruhania. Nah, yang sadar itulah jiwa yang menyaksikan keadaan-keadaan perjalanan di alam rohani, sehingga sampai puncaknya, yaitu menyaksikan laisa kamitslihi syai'un, yang tidak serupa dengan apapun. Nah, maka untuk mengenal diri, maka kita bersihkan diri kita, jasad kita, dengan berzikir nafas. Insya Allah jasad ini akan bersih dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jasad yang mana? Sudah jelas, jasad yang berwujud kepada penyakit-penyakit hati kita. Kalau di jasad kita masih ada rasa iri, dengki, hasud, ria, ujub, takabur, congkak, berbagai macam penyakit hati, berarti jasad kita belum bersih. Maka dengan metode zikir nafas, karena untuk mendekat dan berserah kepada Allah, insya Allah juga yang akan membersihkan keadaan jasad ini, sehingga selalu terbimbing dan terarah di dalam perilaku kehidupan sehari-hari, yaitu selalu mengikuti perintah Allah. Dur, ajan, zuhur, pasti sholat. Nah, diperlihatkan orang susah, pasti membantu. Semua itu karena Allah. Nah, itulah ketika jasad itu dibersihkan oleh Allah, maka peka terhadap segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyata. Jadi hilang rasa gengsi. Nah, kalau udah mengenal diri, yaitu jiwa yang selalu tunduk kepada Allah, selalu menyaksikan Allah baik lahir maupun batin, maka secara otomatis jasadnya pun bersih dari berbagai macam penyakit hati. Nah, maka itulah yang disebut kenal diri. Jika berbuat salah, pasti takut akan larangan Allah. Wah, bahwa ini salah, pasti ada yang ngasih tahu, wah ini salah. Nah, itulah bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika jasad sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam penyakit hati, maka di dalam ilmu marifat, sejatinya diri kita ini adalah jiwa yang tidak terkontaminasi oleh berbagai macam penyakit hati. Jika kita masih punya penyakit hati, berarti kita belum menjadi jiwa, belum mengenal diri. Nah, seperti luar sahabat Kang Darman Desa, mari kita sama-sama untuk bertakarub, mendekat kepada Allah, agar hidup kita selalu dirahmati dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di jalan yang Allah ridhoi. Maka dengan itu, mari kita sama-sama belajar dan mengamalkan metode zikir nafas. Semoga apa yang disampaikan saat ini bermanfaat baik diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat Kang Darman Desa dimanapun berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.